Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGMIF yang beranggotakan saya, Veronica Zahratul Afifah, Alisa Almanabila, dan Bagasena, yang akan membahas tentang konsep Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar Tauhid Rububiyah dalam Al-Quran. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu makna kata Rob. Kata Rob itu dalam bahasa Arab adalah masdar atau sumber kata dari robba yarubbu, yang artinya secara umum berarti mengurus dan mengatur. Dalam bahasa Arab, kata Rob itu memiliki 3 unsur makna, yaitu yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Maksudnya, kata Rob adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini. Kata Rob berarti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kata ilah yang artinya disembah atau sesembahan. Sesuatu yang disembah itu bisa siapa saja atau apa saja. Bisa Rob yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga makhluk-makhluk ciptaan Allah, seperti batu, pohon, manusia, matahari, bulan, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan kata ilah dalam kalimat la ilaha illallah digunakan sebagai persaksian untuk menolak dan menafikan segala hal yang disembah, sekaligus menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rob semesta alam yang berhak disembah dan diibadahi. Sedangkan penggunaan kata ilah dalam kalimat la ilaha illallah digunakan sebagai persaksian untuk menolak dan menafikan segala hal yang disembah, sekaligus menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rob semesta alam yang berhak disembah dan diibadahi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya makna kata Rob atau Tuhan dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori makna, yaitu Rob yang berarti yang maha mencipta, Rob yang berarti yang maha merawat, mengatur, mendidik, dan memperbaiki, Rob yang berarti yang maha kuasa, yang maha merajai, serta memiliki, dan yang maha memerintah. Dan yang terakhir, Rob yang berarti yang maha agung dan maha mulia. Yang kedua yaitu wujud rububiyah dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan tentang Tuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan pengenalan tentang perbuatan dan sifat-sifatnya. Hal ini tampak dalam rangkaian wahyu pertama yang turun, seperti terlihat pada awal surah Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama kali turun, yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat ini, Al-Quran menunjukkan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa dan kata Rob buka. Dalam membangun masyarakat Arab yang waktu itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil membangun masyarakat dengan menggunakan konsep pembelajaran. Hal ini sesuai dengan surat Al-Alaq sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang merupakan surat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menyebutkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat tersebut mempunyai makna perintah Iqra' yang artinya bacalah, dilanjutkan dengan bismi rabbi, dengan nama Tuhanmu,
suatu kalimat yang mengandung konsep pembelajaran yang tidak terpisahkan dengan Rob atau Tuhannya. Di dalam surat Al-Fatihah diantarai oleh 2 ayat yang menjelaskan tentang Rahman dan Rahimnya. Dia memberitahukan bahwa pemeliharaannya atau rububiyahnya adalah pemeliharaan yang mencerminkan kasih sayang dan kebaikan. Hal tersebut agar mereka tahu bahwa sifat dan kasih sayang inilah yang menjadi pangkal sifat-sifatnya yang lain. Selain itu, agar mereka bergantung kepadanya dan berusaha untuk mendapatkan ridhonya dengan tenang dan damai. Dapat disimpulkan bahwasanya tauhid rububiyah merupakan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk dan seluruh alam beserta isinya. Jadi, tauhid rububiyah ini berhubungan dengan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sedemikian seringnya berbicara mengenai Tuhan di dalam berbagai konteks yang berbeda, sehingga jika semua pernyataannya tidak dipadukan menjadi sebuah gambaran mental yang bersifat total sejauh mungkin tanpa disertai pemikiran yang sudah objektif, maka akan sulit sekali, jika tidak akan mustahil dapat memahami konsep Tuhan menurut Al-Quran. Kesadarannya akan eksistensi Tuhan ini telah melahirkan tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Dialah satu-satunya pencipta semua makhluk. Ada 2 kewajiban seorang hamba terhadap pemeliharaan rububiyah Allah, yaitu yang pertama, seorang hamba wajib memuji dan bersyukur kepadanya. Caranya dengan dimanfaatkan segala nikmatnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dirinya dan orang-orang yang harus ia didik, yaitu keluarga dan murid-muridnya. Yang kedua, seorang hamba tidak menyesatkan diri seperti Fir'aun yang menyesatkan dirinya sebagai Tuhan dan Fir'aun lain yang menampilkan dirinya sebagai pembuat aturan untuk manusia. Cara demikian yang menempatkan mereka sebagai sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Allah berfirman, apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhai Allah? Kedua, kewajiban di atas merupakan konsekuensi terhadap manusia karena segala sesuatu telah dipersiapkan oleh Allah. Tidak ada satupun kebutuhan makhluk dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang tidak disediakan oleh Allah, karena Dia adalah pendidik dalam seluruh alam. Maka dari itu manusia dapat menghadapi masa depan dengan penuh optimisme. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, pengakuan keimanan seorang muslim. Dengan mengenal Allah, yakni mengenal sifat Allah atau Asmaul Husna, seseorang dapat berbudi luhur karena keindahan sifat-sifatnya melahirkan optimisme dalam hidupnya, sekaligus mendorongnya berupaya meneladani sifat-sifat tersebut sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya sebagai makhluk. Selanjutnya yaitu poin C, konsep tauhid uluhiyah. Konsep pendidikan tauhid uluhiyah mencakup peran pendidik dalam pendidikan tauhid, evaluasi dalam pendidikan tauhid, dan juga pendidikan sepanjang hayat. Pendidik dan guru dalam pendidikan tauhid mencakup pada konsep ulul albab, al-ulama, al-muzakki, al-zikir, dan al-rasyihun fi ilmi. Pendidik maupun guru juga harus memiliki sifat yang tegas dalam menjalankan proses tauhid, yaitu diantaranya Rabbani. Rabbani di sini diartikan sebagai orang yang berilmu, bijaksana, lemah lembut, menguasai ilmu dasar sebelum ilmu yang tinggi, dan lain-lainnya. Tauhid uluhiyah diartikan dengan mengiktikadkan bahwa Allah yang berhak disembah. Ada juga arti lain dari tauhid, yaitu pengesahan Allah dengan amal perbuatan hambanya, sebagaimana Allah mensyariatkan untuk mereka. Dan Allah juga melarang hambanya untuk menyembah selainnya,
yaitu seperti menyembah patung, matahari, manusia, dan lain-lainnya yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 116. Kemudian poin D, realisasi tauhid uluhiyah. Ibadah merupakan tujuan utama dari sebuah amalan orang muslim dan merupakan realisasi dari keimanan seseorang. Setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan pemahaman tentang pengalaman nilai-nilai tauhid pada anaknya, khususnya nilai tauhid yang isinya tentang ibadah. Akan tetapi, pengalaman ibadah juga masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakannya saat waktunya tiba atau mengulur-ulur waktunya. Bahkan ada juga yang tidak melaksanakannya sama sekali. Hal ini dipicu karena kurang mengerti tentang pentingnya sholat atau ibadah karena beberapa faktor, yaitu adanya rasa malas, keasikan dalam bermain, dan lain-lain. Ada juga orang yang melaksanakan sholat tetapi percaya